Hidup belum tentu sampai lusa. Kurangi menyakiti makhluk lain. Jadilah orang yang tetap manis, meskipun berada di tempat yang pahit. Tetaplah sejuk, walau di tempat yang gersang. Tetaplah rendah hati, meskipun memiliki kedudukan yang tinggi. Tetaplah sederhana, meski sudah menjadi kaya. Selamat datang di Bisikan Jiwa. Di sini, kita tidak sekedar berbicara tentang hidup, tetapi juga meresapi setiap detiknya. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Sebuah anugerah yang terlalu indah untuk dihabiskan dalam kebencian dan amarah. Hari ini, kita akan membahas makna menjadi seseorang yang manis di tengah kepahitan, sejuk di tempat yang gersang, rendah hati meski berada di puncak, dan sederhana di tengah limpahan kekayaan. Bersiaplah untuk melangkah bersama dalam perenungan ini. Hidup yang tak pasti. Hidup sebuah teka-teki yang tak pernah kita ketahui akhirnya. Hari ini kita tertawa, esok mungkin kita menangis. Hari ini kita berdiri, esok mungkin kita terjatuh. Dan hari ini kita masih bernafas. Namun siapa yang bisa menjamin esok masih ada untuk kita? Waktu adalah hadiah, namun juga misteri yang tak pernah kita genggam sepenuhnya. Sadarilah, hidup belum tentu sampai lusa. Maka gunakanlah setiap detiknya untuk hal yang bermakna. Bayangkan apa yang akan tersisa jika kita menyakiti makhluk lain. Apa yang akan dikenang dari kita jika hati yang kita tinggalkan hanya berisi luka. Setiap makhluk di dunia ini adalah bagian dari harmoni semesta. Burung kecil yang berkicau di pagi hari, semut yang gigih membawa makanannya, atau bahkan bunga liar yang tumbuh di sela-sela bebatuan. Mereka semua punya peran. Mereka semua berhak hidup tanpa luka yang kita ciptakan. Menjadi manis di tengah kepahitan. Hidup ini seringkali seperti secangkir kopi hitam, pahit di lidah, namun penuh aroma yang menenangkan. Dan tugas kita adalah menjadi manis, menjadi gula yang melarutkan kepahitan itu, membuatnya lebih mudah diterima, lebih indah dirasakan. Menjadi manis bukan berarti lemah. Itu adalah kekuatan. Karena hanya hati yang besar yang mampu tetap bersikap lembut ketika dunia mencoba memaksanya menjadi keras. Bayangkan saat seseorang melukai hatimu, menghujanimu dengan kata-kata tajam atau tindakan yang menyakitkan. Mungkin mudah bagimu untuk membalas, untuk memberikan kepahitan yang sama. Namun apa artinya balas dendam itu?
apa yang akan kamu menangkan dari luka yang kamu tinggalkan? Jadilah manis, balaslah kebencian dengan kebaikan. Hiasi kepahitan dengan senyuman, karena hanya dengan itu kamu akan memenangkan pertarungan terbesar. Pertarungan melawan amarah di dalam dirimu sendiri. Kau mungkin berkata, "Tapi aku juga manusia, aku juga bisa marah." Tentu saja. Namun ingatlah, marah itu mudah, memaafkan itu sulit. Dan di dalam kesulitan itulah terletak keindahan sejati dari jiwa yang kuat. Tetaplah sejuk di tempat gersang. Lihatlah pohon yang tumbuh di tengah padang pasir. Ia berdiri kokoh meski diterpa panas yang tak kenal ampun. Ia tidak memilih tempatnya tumbuh, namun ia tetap memberikan kesejukan, memberikan naungan bagi siapa saja yang datang. Kita manusia seringkali menghadapi situasi yang gersang. Mungkin itu adalah tempat kerja yang penuh konflik, keluarga yang tidak harmonis, atau bahkan masyarakat yang kehilangan empati. Namun, apakah kita akan menyerah menjadi gersang seperti lingkungan kita? Atau kita memilih menjadi sejuk di tengah kekeringan itu? Menjadi sejuk bukan berarti mengabaikan masalah, tapi menghadapi setiap tantangan dengan kepala dingin. Memberikan solusi bukan menciptakan konflik. Membawa kedamaian bukan menyulut api permusuhan. Seperti embun pagi yang membasahi daun-daun kering, jadilah sumber kesejukan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi mereka yang ada di sekitarmu. Dan ingatlah, kesejukan itu datang dari hati yang ikhlas, hati yang tidak dipenuhi oleh dendam, tetapi oleh cinta dan pengertian. Rendah hati di tengah puncak kehidupan. Lihatlah gunung yang menjulang tinggi. Ia begitu megah menyentuh awan, namun tetap membiarkan sungai kecil mengalir di lembahnya. Ia tidak pernah membanggakan ketinggiannya, tak pernah menolak mereka yang mendaki, meski mereka kecil dibandingkan kebesarannya. Rendah hati adalah kemuliaan sejati. Ketika kamu berada di puncak, ketika dunia menyanjungmu, jangan biarkan dirimu terbuai oleh rasa superioritas. Karena kedudukan yang tinggi hanyalah titipan, sebuah ujian untuk melihat seberapa rendah hatimu di tengah kemegahan itu. Apa artinya kedudukan jika ia membuatmu jauh dari orang lain? Apa gunanya jabatan tinggi jika ia memisahkanmu dari akar tempat kamu berasal? Jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin ia menunduk. Semakin tinggi pencapaianmu, semakin rendah hatimu.
Karena dari kerendahan hati itulah kamu akan menemukan kedamaian sejati. Rendah hati tidak berarti merendahkan diri, melainkan mengenali bahwa setiap manusia memiliki nilainya masing-masing, bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan, hanya dengan tugas dan peran yang berbeda. Jangan takut kehilangan penghormatan karena bersikap rendah hati. Justru dari sikap itulah kamu akan dihormati lebih dalam oleh mereka yang tulus. Kesederhanaan di tengah kekayaan. Apa arti kekayaan jika hati kehilangan kebahagiaan? Apa gunanya emas dan perak jika jiwamu penuh kegelisahan? Kesederhanaan adalah kunci dari ketenangan jiwa. Bukan berarti menolak nikmat yang diberikan, tetapi tidak membiarkan nikmat itu menguasai hidupmu. Bukan berarti hidup dalam kekurangan, tetapi memilih untuk hidup tanpa keserakahan. Jadilah sederhana, meski kamu memiliki segala sesuatu yang diinginkan dunia. Karena pada akhirnya, kekayaan bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu bagikan kepada mereka yang membutuhkan. Bayangkan sebuah lilin. Ia kecil, sederhana, namun cahayanya cukup untuk menerangi kegelapan. Begitu juga dengan kesederhanaanmu. Ia akan menjadi cahaya bagi banyak jiwa. Kekayaan sejati ada dalam rasa syukur. Ketika kamu melihat hidupmu dan berkata, "Aku sudah cukup." Karena rasa cukup itu adalah harta yang tak ternilai. Menyentuh inti kehidupan. Hidup adalah perjalanan, namun bukan tentang seberapa jauh langkahmu, melainkan tentang apa yang kamu tinggalkan di setiap jejaknya. Jejak kebaikan, kehangatan, dan cinta. Itulah yang akan dikenang, bukan jumlah harta, jabatan, atau pujian yang pernah kamu raih. Hidup ini singkat. Ia seperti selembar daun yang melayang di udara, tak tahu kapan akan jatuh ke tanah. Maka isilah setiap harinya dengan hal-hal yang membuatmu bangga, bukan hanya bagi dirimu sendiri, tetapi bagi semesta yang mempercayakanmu hidup di dalamnya. Saat kamu memilih untuk tidak menyakiti, saat kamu memutuskan untuk tetap manis, kamu sedang menciptakan riak kecil dalam lautan kehidupan. Riak itu mungkin tampak kecil, namun ia akan terus menyebar, menyentuh lebih banyak hati daripada yang pernah kamu bayangkan. Hidup dengan penuh makna. Hidup yang bermakna adalah hidup yang tidak sekedar dijalani, tapi juga dihargai. Hargai waktu yang tersisa, hargai orang-orang yang mencintaimu, dan hargai setiap makhluk yang berbagi ruang
di bumi ini denganmu. Ingatlah, kamu tidak membawa apapun ketika datang ke dunia ini, dan kamu tidak akan membawa apapun ketika meninggalkannya. Satu-satunya yang abadi adalah cinta dan kebaikan yang kamu tanam. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan kecil. Sebuah senyuman dapat mencerahkan hari seseorang. Sebuah kata lembut dapat menyembuhkan hati yang luka. Dan sebuah uluran tangan dapat menyelamatkan jiwa yang hampir tenggelam. Jadilah sinar bagi dunia. Hidup belum tentu sampai lusa. Namun jangan biarkan ketidakpastian itu menjadi alasan untuk takut. Sebaliknya, jadikan ia pengingat untuk hidup lebih baik setiap harinya. Tetaplah manis, walau dunia ini sering pahit. Tetaplah sejuk, walau lingkunganmu gersang. Tetaplah rendah hati, meski keberhasilanmu menjulang tinggi. Dan tetaplah sederhana, meski kemewahan melingkupimu. Karena pada akhirnya, kehidupan yang indah adalah kehidupan yang penuh dengan cinta, kebaikan, dan makna. Jadilah sinar bagi dunia, karena meski kecil, sinarmu tetap memiliki kuasa untuk menerangi kegelapan yang ada. Terima kasih telah bersama kami di Bisikan Jiwa. Semoga perjalananmu hari ini penuh dengan kedamaian. Dan semoga hatimu selalu diterangi oleh cahaya kebaikan. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Hidup adalah anugerah. Jadilah berkah bagi sesama.